Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam guru penggerak. Modul 1.3.A.8 Koneksi antar materi. Modul 1.3 Visi guru penggerak dan prakarsa perubahan. Koneksi antar materi modul 1.1, modul 1.2 dan modul 1.3 dibimbing oleh Bapak Fasilitator Bapak Ferry Misti SPD dan pengajar praktek Bapak Agus Waluyo SPD SD. Pada kesempatan ini saya Muhammad Isa Answari, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, akan menulis satu tulisan mengenai refleksi dan pemahaman antar modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak dapat mengaitkan materi-materi yang telah dipelajari dan materi lain yang relevan ke dalam rencana manajemen perubahan yang menerapkan paradigma dan model inquiry apresiatif. Pertanyaan pemantik. Untuk merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul yang telah dipelajari hingga kini dengan merespon pertanyaan berikut. Apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif IA di sekolah Bapak Ibu? Keterkaitan atau koneksi. Pada kesempatan refleksi koneksi antar materi ini, saya akan menelaah kembali rangkaian pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga akhir modul 1.3 ini. Oleh karena itu, saya akan bahas keterkaitan atau koneksi antara filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, memimpikan murid di masa depan, profil pelajar Pancasila, nilai-nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, paradigma manajemen inquiry apresiatif atau IA, prakarsa perubahan Bagja. Keterkaitan atau koneksi. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara mempengaruhi terhadap nilai dan peran guru penggerak dan visi guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak dan visi guru penggerak akan mewujudkan murid impian di masa depan. Keterkaitan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan visi guru penggerak. Tujuan pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Visi guru penggerak melaksanakan konsep Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan murid Indonesia yang merdeka seutuhnya serta berkarakter profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, jadi coach atau pelatih bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak dengan memedomani konsep Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak mewujudkan murid-murid atau siswa-siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Pada kesempatan ini, pada kesempatan refleksi koneksi antar materi ini, saya akan menelaah kembali rangkaian pembelajaran modul 1.1
hingga akhir modul 1.3. Oleh karena itu, saya akan bahas keterkaitan koneksi antara filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara membimbing murid di masa depan, profil pelajar Pancasila, nilai-nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, paradigma manajemen inquiry apresiatif, dan prakarsa perubahan Bagja. Peran pendidik adalah menuntun murid dalam mengembangkan potensi terbaik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Menggunakan sistem Among, menerapkan trilogi pendidikan, yakni Ing Ngarso Sung Tolodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Profil pelajar Pancasila berarti pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Karakter tersebut antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, guru harus memiliki visi. Profil-profil tersebut menjadi cita-cita guru yang tertuang dalam visi mengenai murid dan sekolah masa depan. Visi yang dapat digunakan dengan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. Penerapan inquiry apresiatif atau IA. Inquiry apresiatif dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas, serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh manajemen perubahan yang biasa. Manajemen perubahan yang biasa dilakukan lebih menitik beratkan pada masalah apa yang terjadi dan apa yang salah dari proses tersebut untuk diperbaiki. Berbeda dengan IA yang berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Dalam implementasinya di sekolah, IA dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang telah dimiliki sekolah sebelum menapak pada tahap selanjutnya dalam merencanakan perencanaan perubahan. Bila sekolah lebih banyak membangun sisi positif yang dimilikinya, maka kekuatan sumber daya manusia dalam sekolah dipastikan akan meningkat, dan kemudian sekolah akan berkembang secara berkelanjutan untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Manajemen perubahan yang bisa diterapkan adalah inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Berikut ini adalah tahapan-tahapan Bagja. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Kekuatan Bagja terdapat proses penggalian jawaban pertanyaan yang didasari oleh rasa ingin tahu, kebaikan, dan kebersamaan. Bagja dimulai dengan filosofi dan visi yang berpusat pada kepentingan murid, kemudian diturunkan menjadi tujuan-tujuan rinci berupa prakarsa perubahan yang muncul dari keresahan. Setelah itu disusunlah pertanyaan-pertanyaan dan rencana tindakan yang perlu dilakukan, kemudian merealisasikan hingga mendapatkan suatu temuan, data, cerita, dan fakta. Temuan itulah yang menjadi dasar untuk menelaah kembali rancangan pertanyaan dan pertanyaan yang telah dibuat. Pak, Bapak, Ibu guru hebat. Tahapan Bagja yang pertama yaitu buat pertanyaan. Bagja prakarsa perubahan yaitu mewujudkan siswa yang berkarakter dan berprestasi
serta peduli terhadap lingkungan. Pertanyaan 1. Apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan siswa yang berkarakter? 2. Apa yang kita lakukan untuk mewujudkan siswa yang berprestasi? 3. Apa yang kita lakukan untuk mewujudkan siswa yang peduli terhadap lingkungan? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu 1. Melaksanakan berbagai pembiasaan positif di setiap hari di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. 2. Melakukan tes asesmen diagnostik baik lisan maupun tulisan secara insidental kepada para siswa. 3. Mendorong siswa untuk berani berpartisipasi di berbagai kegiatan lomba secara insidental. Tahapan bakja yang nomor 2 yaitu A. Ambil pelajaran. Pertanyaan 1. Siapa yang sudah mempunyai karakter dan bisa menjadi teladan? 2. Siapa yang sudah memiliki prestasi yang unggul baik akademik maupun non-akademik? 3. Siapa yang telah memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu 1. Seberapa atau beberapa siswa di kelas dan di sekolah yang telah memiliki karakter teladan? 2. Beberapa siswa di kelas dan di sekolah yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik. 3. Beberapa siswa di kelas dan sekolah yang memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan. Tahapan ketiga yaitu G. Gali mimpi. Pertanyaan 1. Bagaimana perasaan kita sebagai seorang guru jika memiliki siswa yang berkarakter dan unggul dalam prestasi? 2. Bagaimana perasaan kita jika memiliki siswa yang peduli terhadap lingkungan? 3. Kompetensi apa yang kita bayangkan ketika kita memiliki siswa yang berkarakter dan unggul dalam prestasi? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan 1. Selalu bangga dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, telah memiliki siswa yang berkarakter dan unggul dalam prestasi serta peduli terhadap lingkungan. 2. Sebagai seorang guru dengan kompetensi yang profesional, merancang dan menerapkan pembelajaran yang inovatif bermakna. 3. Sebagai seorang guru dengan kompetensi yang profesional, merancang dan menerapkan pembelajaran yang bermakna. Tahapan bakja yang keempat yaitu J. Jabarkan rencana. Pertanyaan 1. Bagaimanakah proses untuk mencetak siswa yang mempunyai karakter, berprestasi, dan peduli terhadap lingkungan? 2. Bagaimanakah mengukur siswa itu mempunyai karakter, berprestasi, dan peduli terhadap lingkungan? 3. Bagaimanakah agar bisa memotivasi diri dan tim dalam mewujudkan siswa yang berkarakter dan unggul dalam prestasi? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu 1. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan-kegiatan rutin dengan pembiasaan serta merancang pembelajaran yang inovatif dan bermakna serta pembelajaran yang menghamba pada murid sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan. 2. Melalui penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik oleh guru dan teman-teman guru. 3. Untuk penilaian prestasi akademik melalui tes asesmen,
untuk bakat minat dapat diseleksi melalui lomba-lomba di tingkat sekolah maupun di luar sekolah. Tahapan bekerja yang kelima atau terakhir yaitu atur, eksekusi atau deliver. Pertanyaan 1. Siapa yang berperan dalam mewujudkan siswa berkarakter, berprestasi, dan peduli terhadap lingkungan? 2. Tindakan apakah yang dilakukan untuk mewujudkan siswa yang unggul, berprestasi, dan peduli? 3. Bagaimana ukuran capaian kemajuan literasi kami? Tindakan atau pendidikan. 1. Seluruh sivitas akademik di sekolah termasuk kepala sekolah, guru, siswa, dan tenaga kependidikan sehingga pembelajaran inovatif dan bermakna dapat dilaksanakan dengan baik. 2. Capaian karakter dan prestasi akan terlihat berdasarkan kriteria ketuntasan minimal pada saat evaluasi pada kurikulum 2013. 3. Untuk prestasi unggul jika siswa mampu menjadi juara minimal pada kabupaten dan provinsi serta nasional.